Selamat berjumpa lagi dengan Airin Purwito. Kita percaya hari ini membahas tentang bersyukur di dalam hidup kami. Dalam hidup kami. Apa sih yang harus kami lakukan di dalam hidup ini? Kecuali bersyukur, dan kami katakan bersyukur. Itu ada mujizat di dalam hidup kita. Ya, mari kita percaya bahwa Allah itu luar biasa. Nah, sudah saatnya ini bersyukur itu harus sebagai lifestyle hidup kita. Ya, jadi bersyukur itu harus sudah menjadi lifestyle hidup kita. Ya, seperti kalau orang-orang zaman sekarang lifestyle-nya kopi, ya, kopinya di blessing, ya, Starbucks tapi di blessing, karena kalau di blessing didoakan dulu, ya. Banyak orang tahu, orang mau bahwa lifestyle-nya sekarang kopi, ya. Makanya saatnya kita mau bersyukur, Karena apa? Ketika kita dilihat orang, ya, ketika kita ada masalah, kita ada persoalan, dan kita tetap bersyukur terlebih orang yang lihat kita, jadi kuat. Orang yang lihat kita, dahsyat ya, luar biasa. Maka kita lihat tes 5 ayat 18 ya. Kita mau lihat di 1 tes 5 ayat 18. Apa sih yang dikatakan Tuhan? Itu. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Baik. Wow, berarti kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Artinya kalau kita nggak enak juga harus mengucap syukur. Dapat musibah juga harus mengucap syukur. Kita mendapat berkat juga mengucap syukur. Luar biasa budaya oleh dunia. Kalau kita ada masalah, kita bersungut-sungut, kita marah lagi sama Tuhan. Wow, gitu. Sedangkan kita kalau ada masalah, ya, ada persoalan, ya, sangat jelas bahwa itu semua apa yang kau tabur, kau tuai. Tapi ketika kita menuai, masalah itu nggak enak, ya kita bersyukur. Bersyukur, ini ajaran Tuhan, ya, dalam segala hal. Wah, luar biasa. Ini jelas, ini yang dikehendaki oleh Allah di dalam hidup. Ya, banyak orang nggak tahu. Gila, aku lagi sakit, suruh mengucap syukur. Tapi inilah Tuhan itu tahu. Tuhan itu mau supaya kita dapat mujizat. Jadi lakukan aja apa yang Tuhan mau, yang kehendaki, ya, bukan kata Ibu Airin atau kata Bapak siapa, tapi sungguh itu Tuhan yang menghendaki, ya. Mari jadikan bersyukur itu sebagai lifestyle di dalam hidupmu, ya. Sudah dirubah mindset kita, sungut lagi, kita nggak usah marah lagi sama Tuhan, karena jelas masalah itu datang karena engkau sudah menabur yang tidak baik di dalam hidup, ya. Mari kita belajar. Makanya sangat jelas Tuhan mengingatkan. Banyak orang gini, Airin, ngomong sih gampang, prakteknya susah banget, tahu nggak, Rin? Ya, memang betul. Tapi saya sangat bersyukur sekali. Ketika keluarga saya mengalami musibah, ketika itu terguling, ya, dan si papi menerima telepon dari sopirnya. Papi hebat, dia angkat tangannya ke atas, dia katakan bersyukur, ternyata terguling. Wow, itu luar biasa, ya. Coba kita belajar. Ini yang dikehendaki Allah, mengucap syukur dalam segala. Di dalam hidup ini, banyak orang yang tidak mengerti hal-hal yang demikian.
Banyak orang yang melihat gini, rumput tetangga itu lebih bagus. Kenapa dia enak ya? Kenapa dia enak sih? Kenapa dia nggak ada masalah? Sedangkan dia begini, begini, begini. Dia kurang baik. Sedangkan hidupnya dia korupsi. Sedang hidupnya dia berdosa. Sedang hidupnya dia berzina. Wow. Ya, nggak usah pusing hal seperti itu. Nah, Tuhan punya urusan sendiri nanti sama dia. Halo, saudaraku yang terkasih. Kalian pikir Tuhan nggak mencatat apa yang dia kerjakan? Itu. Tuhan mencatat di setiap buku kehidupan anak-anaknya. Ya, sangat jelas. Nah, saatnya ini peluang yang baik. Ya, peluang yang baik. Mari kita lakukan. Peluangnya apa? Peluangnya itu Yeremia 29 ayat 11. Ini sudah berulang kali. Yeremia 29 ayat 11 ini sudah berulang kali dinyatakan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan bilang, kalau rancangan Tuhan, harapan, bukan kecelakaan, dan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Nih, dikatakan. Yeremia 29 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan yang terbaik padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, itu rancangan, bukan rancangan kecelakaan, untuk berikan kepada saudara dan saya hari depan penuh harapan. Sangat jelas. Jadi ketika kita tahu mengucapkan syukur, ini yang akan terjadi. Bukan kecelakaan, tapi hari depan penuh harapan. Bukanlah, perkatakanlah hal-hal yang demikian. Karena kalau Tuhan itu nggak bohong, pasti. Dan Tuhan Yesus kita tidak pernah ingkar janji. Saudara yang terkasih, mari kita belajar bersyukur di saat senang, di saat susah. Kita harus bersyukur. Setiap punya masalah. Itu tandanya kita punya kerendahan hati. Maka kita lihat 1 Korintus 2 bilang, supaya kita punya kerendahan hati di dalam kehidupan ini. Tetapi 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga dan yang tidak pernah, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang menginginkan. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan katakan, ya, kalau kamu bersyukur saat senang, kamu bersyukur saat susah, Tuhan katakan, apa yang enggak kau pikirkan, nih loh, Tuhan sediakan. Walaupun kamu enggak pernah lihat dengan mata, bahkan enggak pernah dengar dengan telinga. Tapi lihat, semuanya Tuhan sediakan. Haleluya banget enggak sih? Wih, bersyukur banget. Ini, tema bersyukur tuh luar biasa. Ketika kamu dalam keadaan susah, punya masalah, nggak punya persoalan, bersyukur aja dulu, bersyukur dulu. Ini Tuhan akan sediakan semuanya loh, semuanya. Luar biasa. Jadi kalau kita taat, ya dalam suka, senang, bersyukur, nah ini yang didapatkan. Semua yang kau butuhkan, ya, yang nggak kau pikirkan, yang nggak kau lihat, kau dengar, Tuhan yang sediakan semuanya. Wow, luar biasa. 1 Korintus 2:29 ini. Dan Tuhan katakan apa? Semuanya aku sediakan. Jadi masihkah kita patut sombong sama Tuhan? 4 dan 6. Ya. Filipi 4 ayat 4 dan 6. Ya, kita lihat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah.
Ya, syukur, ada sukacita yang dalam. Tetap bersukacita. Karena apa? Tuhan udah janji. Kalau kamu bersyukur, nanti semuanya aku yang bereskan. Dan itu terjadi. Ketika truk itu terguling, Tuhan bereskan semuanya. Sampai hari ini truk itu masih berjalan. Tergulingnya di jurang ya, tergulingnya di jurang. Tapi hari ini truk itu masih berjalan. Luar biasa. Ya, itulah bersyukur. Tuhan senang sekali. Dan kita lihat Efesus 5 ayat 20. Tuhan berkali-kali ingatkan anak-anaknya. Oh ya. Nah, janganlah hendak khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan. Artinya, kamu jangan khawatir. Banyak kali itu di sana tuh orang-orang takut, khawatir, takut. Salah. Nggak seperti itu kalau anak-anak Tuhan. Ya, nyatakan, berdoa, keinginanmu apa? Dengan ucapan syukur. Luar biasa. Ya, jangan ditipu daya oleh dunia. Takut, khawatir. Orang yang seperti itu, ya, jujur aja, nggak melekat sama Tuhan. Setengah-setengah. Harus percaya penuh. Kan ini janji Tuhan. Jangan ya, hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga loh. Nyatakan aja segala hal keinginanmu kepada Allah dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Luar biasa. Tuhan ingatkan bagi setiap kita. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Banyak sekali ayat-ayat yang mengucap syukur senantiasa. Ucaplah syukur senantiasa. Terus atas segala sesuatu. Oh, segala sesuatu. Berarti segalanya. Mau susah kayak mau senang kayak persoalan, problem lan, free sex. Ucapkan syukur. Ya, supaya kita juga bertobat, supaya keluarganya juga bertobat, supaya teman-temannya juga bertobat. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Sangat jelas. Ya. Jadi kita nggak patut takut, nggak patut sombong. Karena Tuhan segalanya. Ya, Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17 Tuhan katakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nih, Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, perkara, perbuatan, lakukan semuanya itu di dalam nama Yesus sambil mengucap syukur. Luar biasa. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan rindukan. Maka segala sesuatunya Tuhan akan pulihkan. Amin. Ibrani 12 ayat 28. Jadi Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak dan beribadah menurut kepadanya hormat dan takut. Artinya gini. Ibrani 12:28 ya. Jangan kita tergoyahkan, jangan kita tergoda, ya. Kalau kita menerima
kerajaan. Jangan kita tergoyahkan oleh apapun, oleh iming-iming apapun, oleh godaan-godaan dunia apapun. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah supaya kita ini berkenan kepadanya. Kita harus hormat dan takut akan Tuhan. Jangan sepelekan Tuhan. Jangan main-main dengan perintah dan peringatan-peringatannya. Tuhan itu baik banget. Tuhan itu menjaga kita dengan ucapan syukur. Apapun segalanya Tuhan berikan. Wow, rasa. Sangat dahsyat. Ini kalau anak-anak Tuhan, catat, dia akan ajarkan kepada anak cucu menantunya. Ibrani 13 ayat 5. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan syukur, korban syukur, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih, ya, kalau bibir kita cuma satu, bibir kita ini hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk maki-maki orang, bukan untuk kebun binatang, bukan untuk marah-marah, egois, ya, bukan untuk yang nggak benar pokoknya. Ini loh ucapan syukur, korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Allah. Berarti bibir kita ini harus selalu positive thinking, harus positif dan positif. Kita udah diajarkan Tuhan berkali, bahkan beratus-ratus kali, beribu-ribu kali. Tuhan itu selalu mengingatkan, terus diulang, dan diulang. Tujuannya cuma satu, supaya kita mengerti ajarannya, supaya anak-anaknya tidak terjatuh dalam godaan dunia. Kita juga harus syukur ketika kita ekaristi, ya. Ketika kita bisa ekaristi, syukurlah kita bisa ekaristi. Itu ada kekuatan yang luar biasa, ya. Ada, ya, Tuhan memberikan kesanggupan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesembuhan. Di ekaristi bersyukur. Makanya jangan malas untuk berekaristi, ya. Untuk selama online, ya, saya berjuang untuk mengikuti ekaristi, ya. Jam 6 dan udah ikut ekaristi jam 7 bisa tidur. 7 pagi, ya, luar biasa. Itu kerinduan. Tantangannya untuk bersyukur banyak, excuse, ya. Gak usah misa pagi lah, kan siang ada misa, kan siang banyak urusan, lupa. Malam mau ikut misa lagi, udah ngantuk, capek. Itu excuse, ya, excuse yang selalu dipakai oleh anak-anak Tuhan. Banyak alasan, ya. Tapi ketika bersyukur ini nggak boleh ada alasan lain, ya, nggak boleh banyak alasan lagi. Ini cara ungkapan syukur, ya. Nyatakan dengan perkataan, dengan bersuara. Bagaimana saat kita bersyukur tapi dalam pergumulan, ya. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Kita akan lihat bersyukur saat kita mengalami pergumulan di dalam hidup kita. Matius 7 ayat 24, Tuhan katakan, setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana dan mendirikan rumah di atas batu. Wow.
Ternyata bersyukur setiap orang yang mendengarkan perkataan ini dan ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, bukan di atas pasir. Jelas? Jadi kalau berarti kalian mendirikan rumahmu di atas pasir yang gampang roboh, gampang diterjang banjir. Ayo. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu rumah itu roboh, tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kalau rumah kita didirikan di atas pasir, ya, kalau di atas pasir itu nggak ada firman, ya. Kalau kita di atas batu, ya, tidak akan rubuh. Diterjang apapun nggak ada rubuh. Sekarang ini bagian Pluit sampai nggak ada internet karena baru 1 meter, ya, karena bendungannya jebol, ya. Udah ada virus, ada bendungan jebol, ya, luar biasa. Jadi kita harus tahu, ya. Ayat berikutnya 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan di atas. Tetapi setiap orang yang mendengar dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sangat jelas, ya, luar biasa. Ini Matius 7:26. Jadi jangan sampai nggak mendengarkan perkataan Tuhan ini. Bersyukur dalam keadaan selina, bersyukur. Sakit mau sehat, bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selamanya. Ku sembah Kau Tuhan. Ayo selamanya kita bersyukur, selamanya kita sembah Tuhan. Wow, luar biasa. Betapa sukacita dan damai sejahtera. Bukan berarti orang yang bersyukur terus gak punya masalah. Punya masalah. Hari ini Mami juga punya masalah. Tapi Mami sambil menangis, sambil syukur. Terus bersyukur. Ya, terima kasih sama Tuhan. Bukan berarti orang yang seperti kita gak pernah punya masalah. Ada. Justru masalah itulah yang membuat kita kuat. Berarti kita sedang diperhitungkan. Kita diperhitungkan. Pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita diperhitungkan. Ya, kalau justru kita nggak ada apa-apa, nah berarti kita nggak diperhitungkan. Karena kamu nggak ada kuasa apa. Tapi ketika roh Isabel diperkatakan, ya, kuasa seperti itu, kita buka-buka, ya, dia marah, ya. Tapi kita tahu itu semua pekerjaannya iblis. Jadi kita selalu bersyukur dan terima kasih. Apa sih yang kita bisa tangkap dengan bersyukur? Periokop ini apa? Apa yang kita bisa tangkap? Ya, setiap orang mendengar perkataan ini, ya, kita harus tahu. Kalau kita tidak melakukannya, berarti kamu bodoh, kamu beban. Ya, ini kata Tuhan loh. Tapi nggak ada bilang bego ya, bodoh. Ya, ini kata Tuhan bodoh. Bego, jadi nggak usah bego-begoin orang, ya. Matius 7 ayat 27. Bagus banget ya, Matius 7 ayat 27 gitu ya.
Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu rumah itu sudah rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi kalau kalian nggak bangun rumah tangga kalian dengan firman Tuhan, akan rumah tanggamu akan rubuh dan akan mendapatkan kesusahan, kerusakan besar. Wow. Mari kita belajar. Ya, supaya kita kokoh, supaya kita tidak roboh, bangunlah di atas firman Tuhan. Penjuru. Ya. Sekali lagi, apa yang bisa kita tangkap periokop ini? Artinya, orang yang membangun hidupnya di atas batu, atau orang yang membangun hidupnya di atas pasir, akan roboh kalau di pasir. Tapi kalau batu, dia akan kokoh. Setelah kokoh, kadang suka gini nih, sudah ikut Tuhan kok, ada aja yang masalahnya. Nah, ini dia. Ini sering terjadi bagi anak-anak Tuhan. Hai, saudara yang terkasih di sana. Justru masalah itu kekuatan bagi kita. Diajar Tuhan untuk melihat mujizat, kalau bersyukur. Ada kesaksian di dalam hidupmu. Cucumu akan kuat. Karena terus ditempa dengan kemuliaan Tuhan. Mujizat Tuhan. Dan kalian terus mengandalkan Tuhan dengan berdoa. Buka mesbah keluarga. Itu yang Tuhan mau. Ketika kita ikut Tuhan, ya, bukan berarti terus nggak punya masalah, nggak punya persoalan, bukan seperti itu. Karena itu lebih mudah mengucap syukur. Maka di titik yang masalah persoalan itu indah, karena Tuhan turut campur tangan. Ini ajaran Tuhan langsung. Maka Tuhan akan turut campur tangan atas masalah kamu, masalah saudara dan saya. Dan Matius 7 ayat 24 dan 27. Itu sama persis dengan Lukas 6 ayat 46 sampai dengan 49. Sama persis. Ya, ini kan Injil, ya kan? Sekarang Lukas juga Injil juga. Ya, coba sampai 49. Nih lihat. Ya. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, dan tidak melakukan aku katakan. Wah. Ya. Percuma kalau berseru-seru kepada Tuhan, tapi yang Tuhan bilang bersyukur, kamu nggak lakukan. Ya, percuma. Lukas 6 ayat 47, setiap orang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadanya siapa ia dapat disamakan. Ayat berikutnya, 48, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah, menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Rumah itu kokoh dibangun. Wow, luar biasa. Ya, Lukas 6:48. Lukas 6:49. Ayat terakhir. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang mendiri rumahnya. Ya, ketika banjir melanda rumah itu segera rubuh dan hebat kerusaknya. Nah, sekarang pilih deh. Kalian mau bersyukur, ya, dengan bersyukur kau mengandalkan Tuhan, ya, membangun rumahmu di atas Tuhan atau di atas pasir. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, kau ingatkan kepada kita. Lebih mudah ucapan syukur ke kita ketika kita di titik terendah. Ada masalah, ada persoalan. Tidak punya rencana
di dalam hidup ini ya. Baru unyunya mulai belajar. Nah, ini saatnya. Pas baru-baru ini kita bersyukur. Artinya kita benar-benar harus bersyukur. Kadang ya kita sudah bersyukur, malah bangun. Gak apa-apa, terus bersyukur. Jangan stop, ya. Terus bersyukur. Kadang ketika kita bersyukur, Tuhan uji. Ini bersyukur dalam hati atau cuma lip service. Nah, ya, jangan sampai bersyukur. Kira-kira nih, ketika kita bersyukurnya hanya lip service, tapi hatinya takut dan khawatir, kira-kira iblis senang banget nggak lihat itu? Tahu hati kita, perbuatan kita, ya. Jadi harus dengan segenap syukurnya itu, ya. Ya ini, kalau keluarga saya selalu nyanyi bersyukur dalam keadaan apapun, ya. Dan pertolongan Tuhan akan nyata atas hidup saudara dan hidup saya. Mari, sudah saatnya kita melakukan apa yang diperkatakan oleh Tuhan. Dan mari kita bangun rumah ini, ya, bangun di atas firman Tuhan, bukan di atas mau ada masalah besar, persoalan apapun, kita akan tetap kokoh. Dan saya percaya hari ini anak-anak Tuhan firman ini, mari kita back to Bible, kita belajar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rumah tidak akan digoyahkan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.